Ya kita lanjutkan, saya mau ke Samara dulu. Samara tadi kalau Bunda Neno sampaikan fenomena ini nampaknya belum sempurna. Kalau menurut Samara seperti apa? Kalau menurut saya ini fenomena yang sangat kreatif gitu dan sesuatu yang nggak bisa diciptakan dengan cara-cara yang formal, tetapi memang kita nggak akan bisa menciptakan ini secara terstruktur karena apa yang dilakukan oleh Bonge dan teman-temannya adalah sebuah gerakan yang sangat organik, yang kreatif dan kalau dalam pandangan saya apa yang terjadi itu sebenarnya mengingatkan kita lagi kepada kurangnya ruang-ruang, bukan hanya kurangnya ruang publik, tetapi kurangnya ruang untuk mengekspresikan bagi anak-anak muda gitu. Jadi kadang kita mungkin melakukan pembangunan-pembangunan di berbagai daerah, tapi pembangunan-pembangunan itu hanya fokus terhadap planning yang ada di dalam otaknya para pembuat kebijakan, tetapi tidak sesuai dengan target marketnya gitu. Jadi kadang bangun alun-alun, kadang bangun taman, tapi pertanyaan kita adalah apakah taman-taman yang dibangun atau alun-alun kota yang dibangun itu sudah merepresentasikan keinginan dan cukup untuk membuat anak-anak muda itu ingin berekspresi gitu. Jadi seringkali saya lihat banyak banget tuduhan-tuduhan yang dilancarkan ke Bonge dan teman-temannya seperti, aduh ini Citayam ini penyakit sosial, Citayam ini adalah anak-anak yang males, cuma pengen konten, cuma pengen ini, berbagai macam tuduhan. Tapi menurut saya ini sesederhana mengingatkan kita kepada masa muda kita saja ketika kita ingin berkreativitas gitu. Mungkin nggak lama dari ini saya masih muda banget, mungkin usia Bonge, tadi saya tanya Bonge usia 16 tahun. Dan ketika itu saya ingat gitu, saya sama teman-teman saya tuh suka nongkrong di jalanan Kemang bukan karena saya ingin melakukan apa-apa, tapi hanya karena ingin diakui bahwa saya sama kerennya dengan teman-teman saya yang lain gitu. Jadi ketika ada anak-anak Citayam ini berkumpul dan kemudian punya kreativitasnya masing-masing, jangan kita lihat mereka ini sedang melakukan sesuatu yang nggak baik atau mereka ini sedang berpikir hal yang nggak baik. Pertama harus kita lihat dua hal, kalau sampai Bonge dan teman-temannya misalnya memutuskan untuk bekerja dibanding sekolah, kita harus melihat apakah ada yang salah dengan sistem pendidikan kita selama Nah ini. itu dia, karena kemudian kreativitas yang kemudian digaungkan di awal-awal fenomena ini muncul, kini justru narasinya mengarah ke narasi-narasi negatif. Iya, makanya kita harus lihat dibanding menyalahkan anak-anak muda ini bilang katanya males, nggak mau belajar adalah ya mungkin selama ini kesempatan dan environment atau lingkungan yang dibentuk tidak sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda ini gitu. Sehingga mereka harus berpikir untuk kerja. Makanya Bonge tadi bilang mau ngumrohin orang tuanya. Ya kita kan nggak tahu latar belakang seseorang gitu. Mungkin kalau kita dari latar belakang yang lebih punya keberuntungan, kita menganggap oh paling masuk akal jejak untuk kita adalah sekolah, sekolah S2, terus bekerja gitu mendapatkan penghasilan lebih layak. Tetapi untuk seseorang yang dari awal tidak mendapatkan penghasilan yang cukup baik, harus bekerja dari nol, ya tentu cara pikirnya nggak semerta-merta hanya untuk mendapatkan pendidikan lebih tinggi, tapi bagaimana caranya mendapatkan hasil atau uang yang lebih banyak gitu. Jadi nggak bisa serta-merta disalahkan oleh orang yang melakukan itu. Samara melihat mereka ini lepas kendali atau butuh fungsi kontrol sosial agar paling tidak ekspresi mereka ini masih dalam koridor. Kalau menurut saya sebenarnya apa yang dilakukan Bonge sama teman-temannya sih nggak ada bahwa ada yang banyak menunggangi atau ingin mengambil panggung itu urusan lain ya. Tetapi kalau misalnya Bonge atau JJ dan teman-temannya itu ingin mengekspresikan kekerenan mereka dengan pakaian-pakaian fashion mereka, menurut saya nggak ada yang salah gitu. Jangan segala hal tuh harus dilegalisasi dan diregulasi karena segala hal yang sudah terlalu banyak diregulasi ya, apalagi berkaitan dengan kreativitas akan kehilangan maknanya. Saya setuju bahwa harus ada regulasi terkait lalu lintas, mungkin ya perbaikan karena jangan sampai juga mengganggu fungsi-fungsi kota yang lainnya. Tetapi sebuah ruang itu pada akhirnya kita harus pertanyakan ruang itu untuk siapa? Apakah kita menciptakan ruang hanya untuk diregulasi atau menciptakan ruang untuk warga gitu? Kalau kita ingin menciptakan ruang untuk warga, apalagi di Jakarta yang notabene ibu kota, kita mengundang banyak orang untuk hadir, ya harusnya kita bebaskan dan kalau perlu kita bantu regulasi-regulasi yang memudahkan Bonge dan teman-temannya bisa Soal berkreativitas. regulasi sepertinya sudah selesai karena kabarnya hari ini dari pihak PT Ya. Tiger Wong, dari PT Indigo sudah mencabut Betul. semua permohonan mereka di Ya. Kemenkumham. Ya, saya pikir itu Oke. itu yang seharusnya dilakukan karena pada akhirnya yang dilakukan Bonge dan teman-temannya itu adalah sepenuhnya milik mereka gitu. Jadi jangan sampai juga ada semacam bias-bias kelas yang mengandaikan bahwa orang-orang yang lebih berpendidikan, orang-orang yang lebih kaya mengerti bagaimana cara mengatur Citayam ini lebih dari anak-anak Citayam sendiri. Ada yang mau ditanyakan langsung ke Bonge? Mungkin sebenarnya yang saya pengen tanyain tuh gimana sih awalnya Bonge dan teman-temannya memulai ini karena ini menarik banget gitu, nggak gampang untuk anak-anak muda apalagi datang dari Citayam untuk melakukan hal seperti ini gitu. Awalnya tuh idenya dari mana sih? Nah boleh cerita mungkin Bonge. Waktu itu bongeng liat teman-teman gitu, kayaknya resep banget main di Sudirman. Dulu kan sebelum Bonge datang itu Sudirman udah sepi banget. Pas Bonge datang lama-lama terus rame dah tuh sampai keluar kota pada datang kayak orang Cina.
Iya. Bonge kenapa milihnya stasiun Duku Atas? Senang aja gitu main di situ, banyak temen, rame gitu. Oh jadi karena rame ya ada ikut-ikutan juga ya Nge ya, di Iya. awal. Kok bisa keterusan dan apa ya terus-terusan berlanjut itu apa nih yang membuat Bonge jadi menikmati hal itu? Hmm, banyak teman-teman sih Om, kayak teman-teman di saat kita susah kan pasti ada yang bantu, ada juga yang enggak. Ya makanya Bonge nyari teman di mana-mana. Biarin di saat Bonge susah kan, Bonge juga kayak ada yang ngebantuin gitu. Oke. Memang kalau dalam seminggu biasanya Bonge ke kawasan Duku Atas berapa kali? Kadang ya tiap hari, kadang juga enggak, kadang buat konten. Kayak ada jadwal buat konten, Bonge datang. Kalau enggak kadang Bonge ngebenerin motor. Awal-awal tuh bawa uang berapa dari Panas, akhirnya Bonge ngamen lah, ngumpulin dapat gocap, Bonge langsung ke Sudirman. Tapi Apa yang mama mau, Bonge turutin. Akhirnya alhamdulillah sampai Tapi kenapa hanya nama Bonge, Kurma, JJ yang viral? Bonge sempat bertanya nggak ke diri sendiri, kok gua dan teman-teman ini ya yang viral, yang lain kok nggak nggak booming juga namanya? nggak booming ya? Nge? Apa yang beda? Yang memberikan uang langsung ke Bonge itu semua Bonge terima atau Bonge juga milih-milih? Wah ini cocok nih, saya ambil. ya kadang Bonge mikir-mikir dulu gitu. Biasanya apa yang kemudian dipilih, apa yang enggak gitu? Ya kadang kalau ada endorsean baju Bonge ambil biar Bonge bisa suatu saat Bonge pakai gitu. Kalau enggak buat keluarga. Terakhir kayaknya yang rame soal Kak Paula pas datang ke rumah Bonge ya, bawa uang juga 1 koper, 500 juta informasinya. Wah, jadi sekarang uangnya udah di tangan Bonge atau belum? Enggak, itu sebenarnya bukan uang buat Bonge sebenarnya. Itu Kak Paula buat bikin Fashion Week, Fashion Soda. Uangnya diterima nggak 500 juta itu? Enggak, Bonge spesial pun enggak Bonge terima. Cuman Kak Paula itu buat hadiah pemenang pertama. Iya, Oh jadi bukan buat Bonge pribadi ya? Bukan. Iya, bukan buat Bonge. Itu cuman hasil kayak buat juara lah pertama, iya. Sekarang uangnya berarti dipegang siapa nih kalau boleh tahu? Dipegang sama Kak Paula lagi. Oke, tapi akan ada proyek besar juga katanya berangkat dari Bonge kemudian memperkenalkan fenomena Citayam Fashion Week. Nanti akan juga digelar kegiatan besar soal Citayam Fashion Week ini. Akan ada proyek baru? Aduh, kalau gitu Bonge nggak tahu dah. Kalau Bonge jarang denger gitu-gituan. Kadang Bonge asiknya main HP. Oke, bikin konten sana sini ya. Kita tunggu nanti kreativitas Bonge. Mas MK menyorotinya bagaimana? Mungkin tidak Mas, ada potensi yang tadi ada narasi negatif yang muncul Mas. Mulai dari menyerupai, laki-laki menyerupai wanita, kemudian ada kaum LGBT di sana. Itu Ramai kan juga dugaan, itu Mas MK soalnya. dugaan yang saat ini merebak ya Mas ya? Ya itu mungkin yang muncul karena tadi ikut nebeng tadi ngambil panggung kan ini sebenarnya soal eksistensi kan gitu. Ada panggung yang kemudian memang tiba-tiba tercipta gitu kan dan kemudian semua orang pengen ikut andil di dalamnya gitu. Nah apa yang muncul misalnya kalau Bonge kalau dari perjalanan aku kan dari awal fenomena ini muncul kan udah diwawancara sama TV One juga gitu dan mengamatinya ini kan sebenarnya gerak kalau saya ngelihatnya lebih kayak gerak ini orang kota coret gitu ya mencoba kemudian Hati Mas, nanti warga Citayam marah loh Mas kalau dibilang kota coret. ya emang istilahnya coret kan Penjaga Jakarta ya. tapi bukan Jakarta. Iya. Jadi kota coret gitu kemudian dia pengen mengadu nasib, pengen tahu Jakarta gimana sih. Masa ICBD itu hanya selama ini kan jargonnya hanya punya orang-orang kaya aja gitu. Mallnya hanya untuk baju-baju merek yang branded aja gitu. Terus ini kawasan ini milik siapa sebenarnya gitu. Nah, anak-anak muda ini kan muncul dengan sendirinya aja. Kebetulan ada yang namanya media sosial kan. Kita sebutlah banyak banget dan itu memang kemudian menumbuhkan ruang kreativitas yang sangat lebar gitu. Akhirnya ada fasilitas namanya KRL kan yang itu kemudian memudahkan Bonge bisa ke Duku Atas kan gitu-gitu. Nah, itu yang kemudian bikinlah konten kan gitu. Kalau saya ngelihatnya dari sana gitu, mereka butuh akses kemudian biar juga kemudian kawasan yang kita sebut sebagai SCBD itu tidak melulu punya
punya aura yang tadi. Makanya saya menyebutnya sebagai Bonge dan kawan-kawan itu sebagai subculture kan sebenarnya dia gitu. Kalau dulu kita kenal ada namanya Blok M kan begitu, bakal lokasi mejeng zaman itu ngetop loh dulu gitu. Bahwa semua orang kemudian berbondong-bondong yang dari kota-kota coret itu gitu, kemudian kepengen ke Blok M kayak apa sih gitu. Hanya dulu memang belum ngetop media sosial gitu, semua orang belum punya TV-nya sendiri. Nah sekarang anak-anak muda ini karena mereka butuh eksistensi dan kemudian eksistensi mereka ini kemudian karena ada media sosial, kemudian mereka punya TV baru, makanya Bonge tadi bikin konten dan sebagainya. Syukur alhamdulillah kok ini booming gitu. Jadi ya buat saya ini sebagai gerakan sosial dan gerakan budaya yang sebenarnya ini muncul ya memang benar kata ini bukan by design gitu, ini muncul dengan sendirinya saja gitu. Jadi ya paling kalaupun mau ditambahin sisi-sisi negatifnya tadi, yang mau numpang panggung ya jangan kemudian tadi lah gitu mengotorinya misalnya dengan ya kalau misalnya ada ekspresi berbusana yang kemudian juga mungkin kelihatan batas misalnya gitu kan gitu. Kalau tiba-tiba ada yang bikini fashion show kan nggak lucu. Kemudian dia fashion show bikini gitu nyebrang jalan gitu kan nggak lucu kan. Jadinya kan jadi nggak menarik lagi gitu. Saya kira itu dulu. Banyaknya narasi juga yang kemudian mengatakan fenomena Citayam Fashion Week yang awalnya penuh dengan kreativitas, kemudian muncul juga tidak hanya anak-anak dari Citayam, Bojonggede, Depok, anak-anak Jakarta dan juga Sita juga banyak. Kemudian justru mereka-mereka yang disoroti mereka-mereka yang laki-laki namun menggunakan pakaian busana perempuan ataupun sebaliknya. Pendapat Anda, Mas MK? Kalau ada dua ya. Kalau memang itu kacamatanya fashion gitu ya, emang dalam rangka mereka mengekspresikan diri fashion busana ya. Ya busana, ya monggo. Tapi lagi-lagi kan ini ada panggung kan gitu. Tidak semua orang kemudian melihatnya kan sebagai panggung fashion gitu pada akhirnya. Karena ada yang mungkin ada banyak yang nggak setuju gitu karena ya misalnya paling sederhana. Lagi pula ini kan kok Citayam Fashion Week yang tadinya subculture ke kota coret, kemudian dia mencelok ke Jakarta, punya panggung besar. Ini kok ada lagi nih tiba-tiba yang ini kan juga saya pikir mungkin mereka butuh panggung yang lain. Atau itu yang pertama. Yang kedua kalau kacamatanya kemudian adalah mereka hanya sekedar pengen memeriahkan doang gitu atau gimmick hanya buat konten misal atau membuat konten ya kita nggak tahu karena kan kita nggak tahu personal mereka siapa kan gitu yang paling penting kan itu gitu. Tapi menurut saya yang paling penting adalah selama bahwa ketika dalam acara Citayam Fashion Week itu kemudian tidak ada kampanye terselubung, tidak ada ajakan-ajakan kemudian untuk misalnya ke arah LGBT misalnya gitu ya nggak apa-apa gitu. Sejauh ini Mas MK melihat ada tidak komunitas dalam tanda kutip yang menunggangi Citayam Fashion Week ini? Sejauh ini ini kan masih euforia ya, jadi kita belum bisa memetakan apakah sedalam apa ini komunitas yang kemudian ikut di dalamnya. Tetap ini kemudian menjadi euforia yang kemudian semua orang pengen turut serta nampil gitu ya gitu, karena kayaknya kok itu juga menjadi semacam kayak gerakan bahwa gue juga bisa loh gitu. Gue bisa yang tadinya gue bukan model nih, tapi gue juga sekali-kali pengen juga nih gue jadi model di jalanan gitu. Ada orang seperti itu sih seperti itu. Dari gelagat Mas sudah ada yang mengarah ciri-ciri dengan pengalaman Mas MK? Ini murni fashion, murni mengenai busana atau justru bahkan lebih jauh lagi kepribadian? Sejauh ini sebelum ada saya lihat gitu masih